Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pendidikan yang memerdekakan. Beberapa ahli telah menyampaikan pengertian dari pendidikan memerdekakan. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantoro, menyebutkan proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Sedangkan menurut Froebel, pendidikan ini diumpamakan sebagai taman anak-anak yang mengibaratkan anak sebagai bunga dan tanaman, sedangkan guru sebagai tukang kebun yang merawat tanaman tersebut. Sedangkan menurut Montessori, pengertian pendidikan memerdekakan adalah cara belajar yang berfokus pada kearifan anak, mengajarkan 5 bidang utama, mulai dari kemampuan berbahasa, konsep matematika, budaya sensorik, dan kemampuan sehari-hari. Metode ini membuat anak dilatih untuk berkomunikasi. Dari pendapat ketiga ahli pendidikan tersebut, saya tertarik dengan pendapat dari Froebel yang mengibaratkan siswa sebagai bunga dan tanaman, sedangkan guru adalah tukang kebunnya. Sebagai tukang kebun yang baik, guru menyiapkan media tanam yang subur, tempat yang aman terkena sinar matahari supaya tanaman yang dirawat bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan pendidikan. Guru menyiapkan lingkungan sekitar siswa supaya bisa belajar dengan seoptimal mungkin dan merawatnya dengan baik. Apabila ada hama atau penyakit, ada gangguan pendidikan, tentu akan dikurangi seminimal mungkin. Jadi, dalam hal ini pendidikan anak tetap perlu dijaga, guru memfasilitasi, menuntun, merawat supaya tumbuh kembangnya optimal. Di kurikulum Merdeka ini kita mengembangkan namanya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan pengembangan keenam aspek tadi, diharapkan siswa-siswi di Indonesia akan tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi, yang nantinya akan mengembangkan dan menjadikan Indonesia ini negara yang maju. Sedangkan pendapat Sofyan Utiarahman di Kompasiana menyebutkan bahwa prinsip pendidikan ada 5. 1. Memperhatikan kondisi murid. 2. Menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. 3. Holistik. 4. Relevan. Dan 5. Berkelanjutan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tentang pembelajaran sepanjang hayat, relevan dan berkelanjutan. Jadi siswa belajar itu tidak hanya saat di sekolah, tapi akan belajar terus sampai sepanjang umur mereka. Dan pendidikan yang dipelajari itu haruslah relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka bisa mengatasi masalah yang dihadapinya langsung dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada tahap ini saja siswa belajar, tapi di tahap yang lain dia akan belajar lagi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian paparan dari beberapa pendapat ahli tentang pendidikan yang memerdekakan. Semoga anak-anak kita nantinya bisa tumbuh kembang dengan baik, menjadi manusia insan yang luhur budi pekertinya dan meningkatkan harkat dan martabat mereka di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.